Bambang Tri. Bambang Tri ya, betul ya. Oh, ini Andro udah bilang ya. Bambang Tri, iya Bambang Tri Mulyono, benar ya. Ijazahnya Jokowi palsu, tapi dia tidak bisa membuktikan di mana palsunya, saudara ya. Karena dia tidak bisa membuktikan yang asli, saudara. Yang mana yang asli. Sama ya, si Muhammad itu bilang itu Injilnya sudah dipalsukan, sudah digonta-ganti. Nah, yang asli mana? Itu kan selalu pertanyaan tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang Islam. Kalau Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, ya perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu yang asli yang mana? Dan itu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Harusnya penjara ya orang-orang seperti ini ya. Berani Muhammad dan para YouTubers Islam, ya kan? Ya tapi ya gitulah, di Indonesia memang gak ada keadilan ya saudara ya. Oke, kalau orang Islam maki-maki orang Kristen bebas. Kalau orang Kristen cuma ngomong sedikit saja tentang Al-Quran, masuk penjara, kecuali saya, kebal hukum. Ya saudara ya, akhirnya Saifuddin pun ikut-ikut langkah saya, saudara ya. Dulu ngata-ngatain saya pengecut, buronan segala macam, sekarang dia sendiri, oh ya ternyata enak ya jadi buronan ya. Saudara ya, Injilnya orang Kristen sudah banyak dipalsukan. Yang asli mana? Nanti kena kasus kayak siapa itu yang bareng sama Gus itu, si Suki Nur itu yang dimasukkan penjara itu ya. Dia menuduh ijazah Jokowi palsu, tapi tidak bisa menunjukkan aslinya yang mana, ya kan? Dia kan nuduh Jokowi ijazahnya palsu, ya kan? Nah, tetapi dia tidak bisa membuktikan kepalsuan ijazahnya Jokowi, makanya di penjara. Ini kasusnya sama ya, Bambang Tri ya namanya ya. Siapa saudara? Ada yang bisa tahu nggak? Tolong kasih tahu dong di ini, saya lupa. Saya kalau nama-nama orang tidak penting saya itu selalu lupa, saudara ya. Siapa saudara? Yang itu yang sama si Sugik Nur itu masuk penjara kena 6 tahun itu gara-gara kasus ijazah Jokowi palsu. Bambang Tri ya, benar nggak? Pokok Bambang Tri sih. Pada diem semua nih. Mana nih? Lupa semua ya. Yang sama si Sugik Nur itu udah masuk penjara. Sugik Nur kan penjara 6 tahun gara-gara kasus itu ya, ijazah palsu. Mana nih? Jangan-jangan saya ngomong sendirian lagi. Sebentar. Tes. Oh, ngomong bener kok. Saya kira ngomong sendirian lagi. Aduh. Bambang Tri ya, bener ya? Tolong di chat YouTube dong, siapa yang di YouTube? Itu Gusti bilang betul, Bambang Tri. Bambang Tri ya, betul ya. Oh, ini Andro udah bilang ya. Bambang Tri, iya Bambang Tri Mulyono, bener ya. Ijazahnya Jokowi palsu, tapi dia tidak bisa membuktikan di mana palsunya, saudara ya. Karena dia tidak bisa membuktikan yang asli, saudara. Yang mana yang asli. Sama ya, si Muhammad itu bilang itu Injilnya sudah dipalsukan, sudah digonta-ganti. Nah, yang asli mana? Itu kan selalu pertanyaan tidak pernah bisa dijawab oleh orang-orang Islam. Kalau Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan, ya perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu yang asli yang mana? Dan itu pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab. Harusnya penjara ya orang-orang seperti ini ya. Berani Muhammad dan para YouTubers Islam, ya kan? Ya tapi ya gitulah, di Indonesia memang gak ada keadilan ya saudara ya. Oke, kalau orang Islam maki-maki orang Kristen bebas. Kalau orang Kristen cuma ngomong sedikit saja tentang Al-Quran, masuk penjara, kecuali saya, kebal hukum. Ya saudara ya, akhirnya Saifuddin pun ikut-ikut langkah saya, saudara ya. Dulu ngata-ngatain saya pengecut, buronan segala macam, sekarang dia sendiri, oh ya ternyata enak ya jadi buronan ya. Enak, dikira enggak enak, saudara. Ya kan, kalau memang Injil itu dipalsukan, aslinya mana? Nah sekarang kita mau lihat Injil versinya Muhammad, saudara. Saudara. Injil versinya Muhammad, ya. Dan apa sih Injil itu sebenarnya? Banyak orang Kristen sendiri nggak ngerti. Coba kamu tanya sama si Sofiatul itu, sama si siapa itu lagi, Bambang Nursena, siapa lagi saudara? Apologet Kristen itu, Sa Stephen Tong, Sisan Muriwali. Injil itu apa sih? Ditanyain, kayak derkabe saudara. Tanyain Injil, karena bedain kata Tuhan sama Allah aja pada bingung saudara. Ya kan, membedain kata Tuhan dengan Tuhan saja pada bingung semua. Makanya sampai kiamat kalian kalau debat sama orang Islam, karena kalian tidak bisa tidak ngerti Tuhan dengan Allah,
Sampai kiamat kalian debat kusir ya, kayak orang kaya badut, saudara. Orang Islamnya kayak badut, orang Kristennya kayak badut, dua-duanya akhirnya berebut sesuatu yang mereka sama-sama kagak ngerti. Iya kan? Coba lihat kalau debat sama orang-orang Islam, orang Kristen. Orang Kristennya juga kagak ngerti Tuhan dan Tuhan, orang Islamnya juga kagak ngerti Tuhan dengan Tuhan, saudara. Sama-sama kedernya. Oh, itu kata Tuhannya sudah diganti kata H, tambahin ha. Satu huruf H mau membedakan ya penyesatan begitu ya. Sama di Al-Qur'an juga sama, kata Tuhannya ya setengahnya kasih H. Ya kan? Kalau kepada apa namanya? Kepada majikannya Yusuf ya, si siapa itu tante Girang itu Potifar ya, Sulaiha itu ya, maka jadi Tuhan. Begitu kepada itu SWT jadi Tuhan. Ya, bingung saudara, yang membutuhkan Rob ini jadi Tuhan dengan Tuhan ini siapa? Ya, Anda lihat aja di Al-Quran itu ya, surat Al-Yusuf itu ya, surat Yusuf itu ya, kalau kepada Potifar jadi Tuhan, kalau kepadanya SWT jadi Tuhan, padahal dari kata yang sama Rob. Ya kan, bingung saudara. Orang Islamnya juga bingung, orang Kristennya bingung. Ini semua gara-gara Ledecker. Gara-gara Ledecker iseng saudara, mau naruh huruf H di dalam jadi keder seluruh Indonesia. Dan ini perdebatan ini hanya ada di Indonesia saudara ya, Tuhan dengan Tuhan ini saudara ya. Perdebatan ini hanya di Indonesia saudara ya, Tuhan dengan Tuhan. Sampai kapanpun kalian akhirnya cuma bacok-bacokan, cokok-cokokan, hina-hinaan, nggak ada yang nyambung. Karena baik orang Islam maupun orang Kristen tidak ngerti di Al-Qurannya dan di Alkitabnya kata Tuhan dengan Tuhannya juga keder. Nah, itu saudara ya. Sama nih dengan Injil. Ya, Bambang Nursena sekalipun, ya Stephen Tong, Muri Wali, Injil yang mana? Injil itu yang mana? Ya, Muhammad juga bingung, Injil ini yang mana coba? Anda saya tanya, Injil itu yang mana coba? Apa yang dimaksud dengan Injil? Wah, keter saudara. Kalian harus ikut kelas evangelis ya saudara ya. Harus ikut daftar buruan ya di Hagios Internasional ini ya. Buruan ya, Bambang Nursena, Muri Wali, daftar ya. Daftar. Nanti Muri Wali bilang, saya enggak sudi belajar sama Paul. Loh, saya sudah doktor, kamu belum, kamu masih kandidat, belajar sama saya. Kamu sekolahnya di Belanda, saya sekolahnya di Haifa, kan gitu saudara. Muri Wali belajar dulu sama saya. Kok sombong amat? Ya bukan sombong, namanya orang suruh belajar, kita saling belajar satu sama lain lah gitu ya. Karena Bambang Nursena, Muri Wali, Stephen Tong, Anda coba dulu belajar dulu sama saya, arti kata Injil itu apa? Ya kalau Anda yang sudah pernah, paling enggak Anda pernah lewatin kelas evangelis, setidak-tidaknya Anda ngerti, itu saja masih banyak yang, karena ini kata Injil ini sangat dalam sekali, dan orang banyak bingung. Gara-gara Bapak gereja, orang jadi bingung kata Injil. Muhammadnya juga keder, karena Muhammad juga cuma jiplak sana jiplak sini, dia kagak baca, dia kagak ngerti baca, ya kan, asal ada langsung iya amin langsung begitu, pusing saudara ya. Makanya belajarlah sama itu tadi, bener ya, Rosena Baban belajar dulu sama dokter Nabi. Dokter Nabi ini, Rosena Baban ini ya kurang asem ini. Dokter Nabi. Aduh, makanya belajar saudara ya, apakah Injil itu ya. Serius saudara, Bambang Nursena aja Anda tanya nggak akan ngerti. Injil itu apa sih Pak? Yang namanya Injil itu yang mana sih Pak? Bingung, Bambang Nursena juga bingung, keder. Nanti dia akan cerita ngalor ngidul. Terus intinya Injil itu yang mana Pak? Yang mana tadi ya? Sak Bambang Nursena sekalipun saudara, Rita Wahyu sekalipun. Serius saudara, bukan sombong. Karena mereka masih terpaku dengan yang namanya dogma. Masih terpaku dengan apa? Selama Anda masih terpaku dengan dogma, Anda tidak akan bisa mengerti kebenaran yang sejati, saudara. Beda dengan orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu, ya, dia berani keluar dari dogma. Sayang, ya, yang sangat disayangkan dari orang liberal, yang dikritik adalah dogma.
Mereka mentoknya di dogma. Mereka menyalahkan Kristen bukan karena Alkitab ya, tapi karena dogmanya, saudara. Ya, mau Bart Ehrman, ya, mau zaman dulu apa, Bultmann, siapa semua tokoh-tokoh liberal itu ya, yang di Heidelberg sama yang di Osnabrück itu ya, itu kan markasnya liberal kan. Mau John Titale sekalipun, saudara. Mau John Titale sekalipun yang di Satya Wacana, jagoannya liberal kan. Anda kalau ditanya, ya mereka kan fokus kepada apa yang membenturkan kenyataan dengan dogmanya gereja, bukan dengan Alkitab, saudara. Ketika mereka masuk ke Alkitab, mereka menafsirkan Alkitab dengan dogmanya gereja. Ya, waktu saya ini ya, waktu di kelas kemarin ya, namanya ini ya, Yitzhak Feder ya. Kok Yitzhak Feder, sebentar saya lupa ya. Saya dosennya banyak banget, saya sampai lupa satu-satunya ya. Satu-satu dosen saya yang mengajar The Lat Antiquity of Jewish ya, saudara ya. Christian and Jewish in the Lat Antiquity, the relationship Christian and Jewish in the Lat Antiquity, saudara ya. Dia cerita tentang Justinus Martin, Justinus ya, Justinus Martir itu ya, martir. Justinus ya, si martir. Dia cerita bagaimana pandangan si Justinus ini ya menafsirkan Alkitab. Lalu itu yang dipegang bahwa itulah ajaran Kristen, saudara. Saya protes, saudara ya. Pak, sebentar Pak. Saya bilang Pak Rabi, ya namanya ini beda ini. Yang kamu terjemah Justinus itu di dunia modern ini sudah tidak semua orang setuju lagi. Bahkan dengan bapak gereja, dengan apa segala macam sudah banyak yang ya, tapi kan itu kenyataannya. Tapi pikir-pikir benar juga ya, kenyataannya kekristenan dibentuk oleh dogma bapak gereja itu, saudara. Kalau Anda keluar menyimpang dari bapak gereja, Anda akan dianggap sesat. Dan akhirnya di-framing, saudara ya. Di-framing karena orang nggak mau dianggap sesat. Tetapi berterima kasih ya tetap kepada orang-orang liberal. Berkat orang-orang liberal, maka kita orang-orang Kristen boleh keluar dari framing bapak gereja, saudara. Siapa di sini masih yang hobi ngulitin buku-buku bapak gereja, saudara? Tinggalkan, saudara. Buang waktu. Serius, saudara. Belajarlah bapak gereja hanya untuk sejarah saja. Oh iya, ada yang pernah begini. Tetapi penting adalah bapak gereja. Bukan nggak penting, saudara ya. Penting, bagus. Cuman Anda jangan terus, ya pasti benar pengajarannya. Kalau saya belajar tulisan bapak gereja, hanya buat informasi apa yang terjadi saat itu, saudara. Hanya buat informasi saja. Misalnya, ya dari mana kita tahu Ibrani itu adalah tulisannya Paulus? Ya, dari Origen, saudara ya. Dari mana kita tahu Matius itu yang nulis adalah Matius, Markus yang nulis adalah Markus, Lukas yang nulis adalah Lukas, Yohanes yang nulis adalah Yohanes. Dari Irenaeus. Irenaeus ini muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Ya, jadi dekat sekali. Kalau bilang sanad Parawi ini sudah mutawatir, saudara ya. Apa namanya? Ya mutawatir namanya, hadis sahihnya mutawatir itu namanya Irenaeus ini, karena langsung cucu muridnya Yohanes sang penulisnya sendiri. Ya. Sahih mutawatir maksudnya sahih, mutakhir dan tidak mengkhawatirkan. Nah, itu sahih mutawatir itu namanya. Dari mana kita tahu semua itu? Nanti saya tunjukkan satu-satu, saudara ya. Makanya ikut kelas evangelis, saudara ya. Ikutilah kelas evangelis. Ya, ada daftar ya. Ke plus 31 kode Belanda ya, 61115840 atau kirim hagios.eu@gmail.com. Anda bisa email. Penting, saudara ya, Anda penting untuk bisa mengerti dengan benar informasi-informasi. Wah, banyak yang shock, saudara ya. Banyak yang shock, tak ceritain fakta-faktanya di kelas evangelis itu. Nah, kalau Anda pengen lebih menantang lagi ya di Hagios Bible College, tak buka semua cara berpikir orang liberal dan cara berpikir para rabbinik ini terhadap orang-orang Kristen. Wah, kemarin seru ya. Saya ngajar itu paling menikmati Hagios Bible College dari Sabtu kemarin ya. Saya itu paling menikmati sekali. Wah, itu memang ya
bagus ya membuka. Saya sendiri ketika saya lagi bukain satu jawab pertanyaan itu, wah ini luar biasa nih, luar biasa ini, wah ini dia nih yang diperlukan oleh orang-orang Kristen. Ya, saya sambil ngajar, saya sambil takjub sendiri, saudara ya. Takjub sendiri bukan karena pengajaran saya, tapi karena itu dari firman Tuhan semua. Ya bagaimana firman Tuhan dan pola-pola itu terbentuk, saudara. Bagaimana pengajaran bisa itu terbentuk. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang sejati. Ya nanti rekamannya belum saya upload ya, yang ikut Hagios Bible College ya. Tapi mulai dulu dari kelas evangelis, saudara. Kita ada kelas evangelis, kelas apologetik, lanjut apostolik atau menjawab Islam. Ada 4 kelas, saudara ya. Kita ada 4 kelas. Nanti kita ada yang kelima, belajar Ibrani. Ya, belajar Ibrani. Penting ya, belajar Ibrani sambil kita membahas makna dibalik nama dan kata. Yang dulu saya gagal, saudara ya. Yang dulu itu, saya hanya teori itu, saya berusaha menggabungkannya, saya nggak ngerti cara menggabungkannya ya. Karena memang waktu itu, ternyata mengerti bahasa Ibrani belum tentu bisa mengajarkannya. Kalau cuma ngajar ABC-nya gampang, tapi bukan itu, saudara, karena nggak penting. Kalau cuma belajar ABC itu Anda akhirnya nggak penting. Yang penting Anda bisa merangkai alif, bet, dalet, gimelnya itu, saudara ya. Anda bisa merangkai alif, bet, gimel, dalet itu ya dengan sebuah pemaknaan, saudara. Kemarin saya mau coba waktu sana, berat sekali ya. Oh, ternyata cara ngajarnya saya salah. Harus dibalik, saudara ya. Nah, nanti yang ini nanti kelas Ibrani yang terbaru ini, wah nanti seru, saudara ya. Kelas Ibrani yang terbaru ini nanti seru. Ya, nanti kita akan buka kelas Ibrani segera, saudara ya. Kita akan buka kelas Ibrani kira-kira awal Juni ya. Nanti ya, awal Juni. Keburu nggak ya? Saya nggak tahu nih awal Juni keburu apa enggak ya. Juni atau Juli ya. Kita akan segera buka kelas Ibrani, saudara ya. Mungkin kita buka 2 kelas saja, saudara ya. Masalahnya saya harus cari waktu dulu, saudara. Karena saya yang ikut pasti banyak. Ya nanti kita akan gabungkan. Yang sudah ikut boleh ikut lagi, nggak usah bayar ya. Karena ini adalah kelas ulangan, ya kelas ulangan. Tapi ya saya separuh materinya saya revisi ya. Separuh materinya cara mengajarnya saya revisi. Makanya yang dulu belum saya kasih ijazah. Yang belum, yang sudah ikut boleh ikut lagi, saudara ya. Nah, ini penting ya pengetahuan kelas bahasa Ibrani ini. Nah, oke. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.